Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai plat lantai kayu dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Pada slide pertama, itu ada pengertian dan fungsi plat lantai. Plat lantai merupakan salah satu struktur bangunan dengan bidang yang terbilang tipis. Plat lantai yang bertumpu pada kolom itu dibantu oleh balok-balok bangunan. Plat lantai itu harus dibuat dengan kaku, rata, dan lurus. Sementara pengertian dari plat adalah salah satu elemen struktur yang mampu menahan beban, di mana bebannya tersebut itu nanti akan disalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Lalu ada beberapa fungsi dari plat lantai, yang diantaranya itu ada yang pertama itu sebagai pembatas antara lantai atas dan lantai bawah. Yang kedua itu tempat menginjak penghuni untuk di lantai atas. Yang ketiga itu sebagai peredam suara dari lantai atas maupun lantai bawah. Yang keempat sebagai pengkaku konstruksi pada bidang yang horizontal. Selanjutnya, kayu itu dapat digunakan sebagai penyusun utama struktur bangunan, yaitu sebagai kolom, balok, dinding, dan plat lantai. Kayu juga memiliki banyak segi positifnya yang dapat digunakan sebagai struktur. Salah satunya adalah berat yang lebih ringan, sehingga lebih optimal dan lebih aman terhadap gempa. Dikarenakan gaya gempa yang diterima, struktur itu bisa dipengaruhi oleh berat itu sendiri. Kayu juga dikenal sebagai thermal isolator yang baik, karena kayu juga dapat menjaga suhu dalam ruangan untuk tidak terpengaruh pada suhu luar yang dingin ataupun panas. Untuk kolom dan balok itu umumnya digunakan kayu yang memiliki kekuatan tinggi. Sedangkan untuk plat lantai itu dapat digunakan kayu yang memiliki berat jenis yang ringan, yang berguna untuk mengurangi berat sendiri dari struktur. Oleh karena itu diperlukan metode penggunaan kayu yang efisien dan menggunakan teknologi yang ada. Selanjutnya ada pengertian dari plat lantai kayu. Plat lantai kayu itu sendiri merupakan plat lantai yang terbuat dari kayu-kayu pilihan yang kuat. Nah, plat lantai kayu ini juga pada umumnya itu dirangkai menjadi konstruksi struktur yang kuat, sehingga itu dapat terbentuklah bidang yang bisa diinjak oleh penghuninya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari plat lantai kayu itu sendiri. Yang pertama itu kelebihannya atau keuntungan dari plat lantai kayu. Yang pertama itu harganya yang lebih ekonomis karena harganya itu relatif murah. Yang kedua, beratnya ringan yang mampu menghemat ukuran pondasi. Yang ketiga, proses pengerjaannya itu lebih mudah. Sementara kelemahannya itu yang pertama, tidak dapat dipasangi keramik, jadi langsung oleh kayu itu sendiri. Yang kedua itu tidak dapat menahan air atau mudah bocor. Yang ketiga itu bukan benda peredam yang baik. Yang keempat mudah rusak akibat pengaruh cuaca. Yang kelima hanya dapat digunakan pada bangunan yang sederhana ataupun ringan seperti rumah-rumah tradisional. Berdasarkan penjelasan di atas itu bisa dirumuskan untuk menjelaskan mengenai plat lantai kayu susun yang tersusun atas 3 lapis dengan bahan kayu pinus radiata atau juga dikenal dengan sebutan kayu jati Belanda atau kayu jati 3 londo, yang dimana mengingat kayu tersebut itu umumnya ditemukan sebagai sisa-sisa kayu peti yang dikemas impor sehingga memiliki nilai tambah sebagai bahan daur ulang, yaitu kayu yang dimanfaatkan kembali. Berdasarkan klasifikasi taksonomia, kayu itu termasuk ke dalam divisi spermatophyta.
di mana divisi tersebut itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Pinus radiata ini merupakan salah satu jenis kayu pinus yang masuknya itu ke dalam golongan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kayu ini biasanya tumbuh di Australia, Chili, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Amerika. Di Indonesia sendiri, jenis kayu ini tuh dikenal sebagai nama perdagangan kayu jati Belanda atau kayu jati Londo, yang dimana biasanya digunakan sebagai peti pengemas barang-barang import, yang pada awalnya kayu tersebut tidak dipergunakan dan menjadi sampah sisa-sisa. Namun dengan berkembangnya zaman yang kian modern, kayu ini menjadi material yang dapat dijadikan sebagai furniture, mebel, dan kerajinan kayu lainnya. Selanjutnya ada kayu lapis. Kayu lapis atau disebut juga dengan plywood adalah papan material yang tersusun dari beberapa lapis kayu yang melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi. Plywood ini terdiri dari kombinasi lapisan serat-serat kayu dan kulit kayu dengan lapisan permukaan yang luar yaitu lebih kuat daripada lapisan tengah, yang fungsinya untuk mereduksi pemuaian dan tekanan yang tekuk. Selanjutnya ada sambungan pelat lantai kayu. Metode ini tuh salah satu metode yang pembuatan pelat lantai kayu dengan cara metode pelat lantai kayu susun, yang dimana kayunya itu dipotong menyerupai papan, kemudian disusun menjadi 3 lapis yang disatukan antara satu lembar papan dengan yang lainnya, lalu disambungkan dengan sambungan TNG yang disusun dan disatukan dengan sambungan dowel. Sambungan Tonge and Groove atau TNG tadi adalah sistem sambungan yang biasanya itu digunakan untuk menyambung lantai kayu atau bidang-bidang kayu dengan tujuan untuk memperlebar bidang tersebut. Pada selembar kayu dibuat tonge atau lidah pada salah satu sisinya dan groove atau alur itu pada sisi lainnya. Tonge and groove ini akan saling sambung menyambung, yang mengurangi pemuaian pada kayu sehingga mencapai batas lebar yang diinginkan. Dikutip menurut Tigno Lensu V pada tahun 2009. Lalu ada sambungan duel tadi adalah sistem sambungan kayu yang dimana itu membuat lubang pada kayu dan disambungkan dengan pasak atau duel. Kayu penyambung ini berbentuk bundar dan cara kerjanya itu menyatukan antar lubang pada kayu untuk disatukan. Sambungan ini tuh biasanya dibuat dengan alur atau gerigi dengan tujuan yaitu agar menempel erat pada kayu yang disambungnya. Dan pembuatan alur tersebut dimaksudkan agar deposit lem kayu itu lebih banyak. Selanjutnya berat jenis dan kerapatan kayu. Berat jenis dan kerapatan kayu memiliki berat jenis yang berbeda, berkisar antara 0,2 sampai 1,28 gram per cm kubik. Berat jenis kayu ini merupakan suatu petunjuk yang dapat menentukan kekuatan kayu tersebut. Dengan berat jenis ini juga tuh bisa menentukan indeks yang paling baik dan paling sederhana dari kekuatan kayu yang bebas cacat. Dengan demikian, apabila berat jenis kayu itu tinggi, maka kekuatan kayu pun jadi ikut naik. Hal ini tuh disebabkan karena berat jenisnya itu atau kerapatannya itu merupakan pengukur banyaknya zat kayu yang ada dalam kayu segar. Kerapatan yang lebih tinggi itu berasal dari proporsi yang lebih besar dari sel-sel dengan dinding sel tebal dengan rongga sel sempit. Hal ini memberikan kekuatan yang lebih besar pada kayu bebas cacat yang lebih padat. Kekuatan kayu yang efektif itu tergantung pada banyaknya zat dinding sel, proporsi dinding sel yang ada pada kayu, dan banyaknya zat ekstraktif dalam rongga sel kayu.
Lalu di sini pun dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi berat jenis kayu dalam hubungannya dengan kekuatan tersebut. Yang pertama itu susunan dari masing-masing sel kayu. Yang kedua itu ketebalan dinding sel. Semakin tebal dinding sel maka semakin berat jenis kayunya. Yang ketiga itu ada komposisi kimia dari dinding sel atau ukuran dan jumlah pori. Selanjutnya di sini ada tabel kelas kuat berdasarkan berat jenis kayunya menurut PKKI pada tahun 1961. Di sini diklasifikasikan ada kelas kuat kayu dan berat jenis kayunya dengan satuan gram per sentimeter per kubik. Kelas kuat kayu yang ke-1 itu dengan berat jenisnya itu kurang dari 0,9. Untuk kelas kuat kayu yang kedua itu 0,9 sampai 0,6. Untuk kelas kuat kayu yang ketiga itu 0,6 sampai 0,4. Untuk yang keempatnya itu berat jenisnya 0,4 sampai 0,3. Untuk kelas kuat kayu yang kelima itu kurang dari 0,3. Lalu di sini ada rumus menentukan berat jenis kayu. Rumusnya itu BJ sama dengan M dibagi volume sama dengan M dibagi P kali L kali T. BJ sendiri yaitu berat jenis dengan satuan gram per sentimeter per kubik. Lalu M-nya itu berat kayu dengan satuan gram. P-nya panjang satuan sentimeter. L-nya itu lebar dengan satuan sentimeter. Dan T-nya itu tinggi dengan satuan sentimeter. Selanjutnya itu membahas mengenai kekakuan struktur. Definisi dari kekakuan struktur sendiri adalah nilai rasio dari beban terhadap landutan. Kekakuan struktur ini merupakan sesuatu yang penting, yang dimana pembatasan kekakuan ini berguna untuk menjaga konstruksi agar tidak melendut lebih dari landutan yang diisyaratkan. Makin kaku suatu struktur, maka makin besar nilai kekakuannya. Secara matematis, rumus kekakuan struktur itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu K sama dengan P dibagi D. K itu kekuatan struktur dengan satuan kilogram per milimeter. P-nya itu beban maksimum pada saat kondisi yield dengan satuan kilogram, dan D-nya itu defleksi struktur saat kondisi yield dengan satuan milimeter. Bahwa pada konstruksi bangunan kayu pinus radiata bisa menjadi pilihan untuk konstruksi plat lantai kayu yang dimana kayu tersebut itu ringan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Akan tetapi plat lantai kayu ini hanya dapat digunakan pada konstruksi bangunan yang sederhana. Mengingat karena plat lantai kayu itu memiliki kekurangan atau kelemahan yang dimana tidak dapat dipasangi keramik yang dapat menimbulkan benda ini tuh tidak memiliki peredam suara yang baik. Terus juga tidak dapat menahan air atau mudah bocor. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi. Diambil dari beberapa jurnal, yaitu ada Adhijasa Chandra Johannes pada tahun 2013, yaitu kuat lontur dan rigiditas balok dan lantai papan kayu. Lalu ada American Society for Testing and Materials. Selanjutnya ada jurnal dari Awaluddin Ali pada tahun 2005, yaitu konstruksi kayu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu ada peraturan konstruksi kayu Indonesia, yaitu tata cara perencanaan konstruksi kayu Indonesia. Lalu ada dari jurnal UIB, yaitu pengertian dari plat lantai kayu, yaitu Universitas Internasional Batam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.